Ramadan itu sebenarnya momen langka. Di usia yang lagi penuh rasa penasaran, emosi naik turun, dan godaan distraksi di mana-mana, bulan ini kayak training camp karakter. Bukan yang keras atau menakutkan, tapi yang pelan-pelan ngebentuk mental. Saat teman lain sibuk scroll tanpa henti, kamu punya peluang buat jadi versi dirimu yang lebih tenang, lebih sadar arah hidup, dan lebih kuat ngontrol diri. Pernah nggak sih kamu ngerasa Ramadan itu datang cuma kayak tamu lewat? Datang, ramai, lalu hilang tanpa ninggalin jejak apa-apa di hidupmu. Padahal diam-diam bulan ini tuh bukan sekedar soal nahan lapar dan haus. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi tapi juga lebih kuat. Kesempatan buat upgrade diri yang nggak datang 2 kali dalam setahun. Banyak orang nunggu tahun baru buat berubah. Padahal Ramadan justru kayak tombol reset rahasia yang sering diremehin. Puasa ngajarin sesuatu yang sering gak diajarin di sekolah. Self-control. Nahan haus itu gampang dibanding nahan ego. Nahan lapar itu ringan dibanding nahan emosi. Tapi justru disitulah latihan aslinya. Setiap kali kamu pengen marah tapi milih diam, setiap kali pengen rebahan tapi bangun ibadah, sebenarnya kamu lagi ngebentuk otot mental yang bakal kepake seumur hidup, bukan cuma selama Ramadan. Ramadan juga punya cara unik buat bikin kita mikir ulang soal prioritas. Tiba-tiba hal kecil kayak segelas air saat maghrib terasa lebih berharga daripada notifikasi medsos. Dari situ kita sadar, kebahagiaan itu bukan soal banyaknya yang kita punya, tapi soal kemampuan kita menghargai yang sederhana. Kesadaran kayak gini jarang muncul di hari biasa, karena hidup terlalu bising buat kita dengar suara hati sendiri. Ada momen magis setiap malam Ramadan yang sering dilewatin remaja. Waktu setelah tarawih, saat suasana mulai sepi dan pikiran lebih jernih. Itu waktu terbaik buat ngobrol sama diri sendiri. Nanya pelan-pelan, aku sebenarnya mau jadi orang seperti apa? Pertanyaan sederhana itu bisa jadi titik awal perubahan besar kalau kamu berani jawabnya dengan jujur, bukan dengan jawaban yang sekedar terdengar keren. Perubahan gak harus langsung drastis, justru yang paling kuat itu perubahan kecil tapi konsisten. Misalnya mulai biasain baca beberapa ayat tiap hari, ngurangin toxic scrolling, atau belajar ngomong lebih sopan ke orang tua. Kedengarannya sepele, tapi kalau dilakukan selama sebulan penuh, efeknya bisa nempel lama setelah Ramadan pergi. Kebiasaan kecil itu kayak benih yang pelan-pelan tumbuh jadi karakter. Remaja sering ngerasa mereka harus nunggu dewasa dulu buat jadi lebih baik. Padahal karakter nggak nunggu umur. Justru masa muda itu fase paling strategis buat ngebentuk arah hidup. Apa yang kamu biasain sekarang bakal jadi default dirimu nanti. Ramadan hadir di tengah proses itu, kayak mentor singkat yang ngasih latihan intens supaya kamu siap menghadapi dunia nyata setelah bulan ini selesai. Yang bikin Ramadan spesial bukan cuma ibadahnya, tapi atmosfernya. Lingkungan jadi lebih positif, orang lebih mudah memaafkan, dan vibes kebaikan terasa di mana-mana. Ini momentum langka karena perubahan itu lebih mudah terjadi kalau lingkungan mendukung. Jadi kalau kamu mau mulai jadi lebih disiplin, lebih sabar, atau lebih dekat sama Tuhan, sekarang waktunya. Jangan tunggu suasana ideal, karena ini sudah ideal. Seringkali kita takut berubah karena mikir bakal susah konsisten. Tapi Ramadan ngajarin bahwa konsistensi itu bukan soal sempurna, melainkan soal balik lagi setiap kali kita jatuh. Hari ini mungkin kamu malas, besok mungkin semangat lagi. Itu normal. Yang penting bukan seberapa sering kamu gagal, tapi seberapa cepat kamu bangkit. Bulan ini ngajarin mental comeback, bukan mental menyerah. Ada rahasia kecil yang jarang disadari. Saat kamu berubah jadi lebih baik di Ramadan, kamu sebenarnya lagi ngasih hadiah ke dirimu di masa depan. Versi dirimu beberapa bulan lagi bakal berterima kasih karena kamu pernah mulai sekarang. Kebiasaan baik yang kamu bangun hari ini bisa jadi penyelamatmu nanti saat hidup lagi berat dan gak ada yang bisa kamu andalkan selain dirimu sendiri. Ramadan juga ngajarin kita arti jeda. Di dunia remaja yang serba cepat, jeda itu langka. Semua orang buru-buru, semua hal instan. Tapi puasa memaksa kita melambat, merasakan waktu dan sadar bahwa hidup bukan lomba sprint. Kadang yang kita butuhkan bukan motivasi besar, tapi momen hening untuk ngerti arah langkah sendiri. Dan Ramadan menyediakan ruang itu tanpa harus kita cari jauh-jauh.
Banyak orang melewati Ramadan dengan target pahala. Itu bagus, tapi ada level lain yang lebih dalam, menjadikan Ramadan sebagai titik balik hidup. Bukan cuma nambah amal, tapi nambah kesadaran. Bukan cuma rajin ibadah, tapi juga rajin memperbaiki sikap. Karena perubahan sejati bukan terlihat dari apa yang kita lakukan di masjid, tapi dari bagaimana kita bersikap saat kembali ke kehidupan sehari-hari. Kalau kamu ngerasa hidupmu biasa aja, mungkin bukan karena kamu kurang potensi, tapi karena kamu belum punya momen pemicu. Ramadan bisa jadi pemicu itu. Bulan ini seperti pintu yang kebuka sebentar. Siapapun boleh masuk, tapi cuma yang sadar bakal melangkah. Pertanyaan sekarang bukan apakah Ramadan bisa mengubahmu, tapi apakah kamu siap berubah saat Ramadan datang? Remaja yang memanfaatkan Ramadan dengan serius sering punya aura berbeda setelahnya. Bukan karena mereka jadi sempurna, tapi karena mereka jadi lebih sadar diri. Mereka tahu kapan harus berhenti, kapan harus maju, dan kapan harus sabar. Kesadaran itu mahal, dan Ramadan memberikannya gratis bagi siapapun yang mau belajar. Tinggal pilih, lewat begitu saja, atau kamu jadikan sebagai titik start baru. Jadi saat Ramadan nanti tiba atau sedang berjalan, jangan cuma hitung berapa hari lagi Lebaran. Coba hitung berapa banyak versi buruk dirimu yang sudah kamu tinggalkan. Karena pada akhirnya, Ramadan terbaik bukan yang paling ramai bukbernya, tapi yang paling terasa perubahan dalam hatinya. Dan siapa tahu, perubahan kecilmu tahun ini adalah awal di hidup besar yang selama ini kamu tunggu.